Perang Dunia Ketiga tidak terelakkan, itu yang kemudian saya kutip dari Bu Kony tadi. Saya langsung ke Pak Reza. Pak Reza, kita bicara juga Greenland. Ini salah satu obsesi dari Donald Trump untuk menguasai Greenland sendiri. Ada 32 mineral logam tanah jarang yang kemudian juga ini sangat luar biasa. Nilainya ada juga cadangan minyak 100 miliar per barrel. Nanti koreksi kalau misal saya salah. Artinya banyak kemudian akal-akal dari Trump ketika ingin mencaplok Greenland sendiri dengan opsi membeli, menandatangani fakta hukum, dan juga mengirim militer Amerika Serikat ke sana. Artinya, apakah kemudian jangan sampai pola-pola seperti ini dinormalisasi, kata Bu Kony tadi. Apa yang harusnya dilakukan oleh Denmark sendiri bersama NATO? Secara teori itu NATO mulai goyang gitu. Beberapa negara di sekitar Nordik itu mulai memisahkan diri, tidak begitu terikat pada Amerika. Karena mereka melihat Amerika ini sekian lama melindungi kami, memberi contoh pada kami, ternyata dia yang mengingkari. Waduh, kemudian juga mereka melihat bahwa Amerika bergerak semakin unilateralism ya, bergerak sendiri, di mana tujuan menghalalkan cara, dan selama proses itu berlangsung NATO dipinggirkan. Jadi kita melihat ada kombinasi kekuatan internal NATO seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, kemudian juga Denmark dan beberapa negara Nordik untuk punya posisi yang berbeda atas kawasan Greenland tersebut. Memang ada kekhawatiran Amerika akan menguasai Greenland, cuman masalahnya adalah kenapa dunia ini membiarkan begitu. Ternyata dunia ini tampaknya nggak tahu harus berbuat apa. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kekhawatiran selasa nanti kalau saya bergerak di PBB, saya pula kena 25% itu. Dan untuk itu ya saya pikir, tadi Ibu Kony menyebut non-aligned movement kan. Ya. Mungkin tiba saatnya kita menjadikan non-aligned movement itu sebagai inspirasi kita bersama begitu. Caranya adalah antara lain melakukan restrukturisasi dari PBB itu sendiri. Restrukturisasi dari PBB? Ya. Jadi PBB itu sudah nggak adil kan. Sejak tahun 45 sampai sekarang dia di Dewan Keamanannya dipimpin oleh 5 negara terus-terusan kan. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Ya. China itu budayanya Mandarin kan. Yang 4 itu budayanya Greco, Judeo, Roman. Ya. Budaya Islam tidak terwakili, budaya Hindu tidak terwakili, kawasan Afrika tidak terwakili, kawasan Timur Tengah tidak terwakili. Jadi perlu kita berpikir secara sistematis agar PBB ini direvisi, direstrukturisasi, direvisi atau direformasi. Caranya seperti apa? Kita sudah belajar selama ini kan bahwa ada negara-negara, 10 negara yang dipilih. Istilahnya elected 10. Yep. Mereka mewakili berbagai kawasan di dunia kan. Indonesia sudah beberapa kali di situ, sekarang Denmark di situ kan. Kenapa sih kita tidak mengambil pengalaman dari itu begitu? Misalnya 5 tahun ke depan, mungkin mereka nggak mau ya, tapi barangkali Inggris sama Prancis juga berpikir kalau negara-negara Anglophone dan negara-negara Francophone mendukung ide ini, dia akan ketinggalan kereta begitu. Jadi mungkin 5 tahun ke depan kita carilah 10 negara tersebut yang mewakili Afrika, mewakili peradaban Islam, mewakili peradaban Hindu, kemudian mewakili negara yang punya luas wilayah terbesar di dunia seperti Australia dan juga Indonesia, kemudian juga mewakili negara-negara yang sangat aktif dalam upaya mencapai perdamaian dunia seperti Indonesia bisa dicontoh. Kemudian indikator apa lagi? Indikator jumlah penduduk. Nah, kemudian indikator apa lagi? Indikator negara yang punya kemampuan membangun tanpa terikat pada bantuan-bantuan asing. Mungkin selama 5 tahun ke depan kita cari 10 negara tersebut dan untuk sementara waktu 5 tahun pertama itu suara mereka adalah setengah dari suara anggota lama dari Dewan Keamanan PBB. Dengan cara ini saya berpikir kita bisa menarik Rusia dan China karena mereka selama ini kan kagok gitu di situ kan selalu kalah oleh veto Amerika. Ya. Kemudian juga Inggris, Perancis juga nggak kedengeran suaranya. Saya berharap dengan cara ini kita bisa mengatakan kepada Amerika, Anda ini penyebab masalah atau penyelesai masalah. Di tengah kondisi seperti ini, restrukturisasi apakah memungkinkan, Prof? Ya namanya ide kan. Ide itu harus dicoba. Yep. Kalau kita belajar dari filosof Cina, tahapannya itu ide itu thought dulu. Harus sama dulu. Misalnya kalangan GNB, kalangan OKI, kalangan yang antipati sama Amerika itu thought-nya sama. Dari thought itu jadi words, kata kuncinya sama. Kemudian menjadi action. Action itu adalah perilaku mereka di dalam pernyataan-pernyataan diplomatik sama. Yeah. Thought, word, action jadi habit. Habit jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ini misalnya kebiasaan
setiap GNB, ketemu OKI, ketemu Liga Arab, ketemu EU, bahasanya sama, komitmennya sama. Ya pelan-pelan bisa thought, words, action, habit jadi karakter. Karakter dunia adalah kritis terhadap Amerika Serikat. Mungkin dengan cara ini kita bisa menyadarkan Amerika Serikat bahwa tanpa Anda pun kita juga bisa hidup normal lah gitu. Cuman masalahnya siapa pemimpin yang bisa menggolkan ide ini. Dalam konteks ini saya sangat berharap Presiden Indonesia bisa, karena beliau dekat dengan semua kepala negara di dunia dan Indonesia adalah partisipan aktif dalam berbagai KTT di dunia. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Sabra. Artinya kalau berdasarkan apa yang kemudian update dari Greenland ini begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apa yang harus diwaspadai juga negara-negara lain, negara-negara Amerika Latin mungkin Mas, ataupun juga bagaimana dengan NATO nantinya, apakah juga bisa menghentikan aksi dari Donald Trump ini? Ya, yang menarik memang motivasi pemerintahan Trump untuk bisa aneksasi Greenland, ya, itu sebenarnya tidak datang tiba-tiba. Sebetulnya sudah sejarah panjang. Yang saya baca itu tahun 1946, sebetulnya pemerintahan Amerika sudah pernah menawarkan $100 juta kepada pemerintahan Denmark untuk mengakuisisi Greenland. Tapi saat itu ditolak dan akhirnya jalan tengahnya adalah dengan adanya aliansi NATO tadi, Amerika boleh atau membantu militer di Uni Eropa dan salah satunya di Greenland. Dan memang pertama Trump juga tidak salah ya. Betul, periode pertama pun sudah diwacanakan. Jadi ini sebetulnya memang sudah menjadi bagian sejarah panjang dari hubungan antara Amerika dengan Uni Eropa. Dan yang kedua, memang di Greenland sendiri ya kalau yang saya baca cadangan mineral kritisnya itu terbesar ke-9. Dan memang kenapa Amerika merasa urgent untuk bisa mencari sumber mineral kritis termasuk rare earth tadi adalah dominasi Cina yang semakin luar biasa besar. Jadi 98% ya pasokan rare earth di dunia itu dikuasai oleh China. Dan ya ini tentunya kan akan mempengaruhi industri manufaktur di Amerika sendiri. Makanya mau tidak mau memang harus dianggap jalan pintas untuk bisa mendapatkan bahan baku sehingga nanti bisa memberikan tekanan juga terhadap China, dominasi China tadi. Yang kedua, ya Indonesia memang juga memiliki cadangan mineral termasuk rare earth yang potensial, dan kita dengan adanya negosiasi perdagangan dengan Amerika itu juga menjadi klausul juga untuk kita membuka diri untuk Amerika untuk investasi, dan kita juga bahkan akan memberikan potensi importasi minyak dari Amerika. Nah, yang kemudian yang jadi pertanyaan kan mungkin implikasinya ketika nanti kita pada akhirnya harus mengimpor lebih banyak dari Amerika. Kira-kira kalau minyak itu bersumber dari Venezuela, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan tutup mata? Karena kalau misalnya ternyata sumber minyak itu dari Venezuela, ketika nanti perusahaan Amerika Serikat sudah berhasil mengeksploitasi minyak di Venezuela, artinya kita kan secara tidak langsung ya mentoleransi ya adanya bentuk tindakan brutal dari pemerintahan Amerika ke Venezuela dengan mengambil alih pemerintahan sah di sana gitu. Dan yang kedua, saya pikir juga yang perlu betul-betul menjadi perhatian pemerintah, saya pikir meskipun ya kita kan harus juga membuat berbagai skenario, ya. Worst skenario ketika benar-benar terjadi perang dunia ketiga. Mungkin secara fisik kita tidak terlibat langsung dalam peperangan terbukanya, tetapi kan disrupsi yang dihasilkan ya terhadap disrupsi logistik, ya kemudian perdagangan, investasi itu harus betul-betul bisa diukur, dikalkulasi oleh pemerintah. Pemerintah juga jangan sampai menganggap enteng resiko ini. Resiko yang paling besar menurut saya lah justru di sektor pangan dan energi. Sekarang cadangan beras pemerintah itu 3,2 juta ton. Nah, pemerintah kan juga perlu melihat ketika nanti terjadi disrupsi, kita bagaimana masing-masing negara akan mencoba menjaga pasokan di dalam negeri, bukan hanya beras tapi komoditas pangan yang lain. Misalkan terigu kemudian kedelai, kira-kira gimana nih kerentanan terhadap kebutuhan pangan kita. Begitupun energi lebih parah lagi. Misalnya terjadi perang di Iran. 200.000 barel minyak kita impor melalui Selat Hormuz. Ketika terjadi gangguan di Selat Hormuz, nah kebutuhan kita dalam jangka waktu singkat pasti akan terganggu. Sehingga nanti bukan tidak mungkin ya dengan cadangan BBM pemerintah sekitar 20-23 hari, itu juga akan ada resiko. Akan ada potensi inflasi yang besar di sektor pangan dan sektor energi. Jadi saya pikir pemerintah harus betul mengkalkulasi resiko-resiko yang mungkin timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kira-kira antisipasinya harus melakukan apa. Misalnya tadi melakukan diversifikasi impor dari kawasan atau negara yang kira-kira potensi terdisrupsinya itu lebih minim.
Kemudian kedua yang tentunya memperkuat stok cadangan di dalam negeri. Yang ketiga yang saya pikir jangka pendek adalah potensi untuk melakukan hedging, pembelian kontrak jangka panjang untuk impor komoditas pangan maupun energi, sehingga ketika nanti terjadi lonjakan harga pangan maupun energi, kita bisa lebih siap. Karena kita juga harus berkaca dari pengalaman tahun 2022 ketika pecah perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah waktu itu melonjak di atas $100 per barel. Dan di asumsi kita, asumsi APBN waktu itu masih sekitar $78. Efeknya waktu itu adalah subsidi dan kompensasi energi kita terpaksa kita tambah dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Waktu itu kondisi fiskal kita masih memungkinkan defisit lebih dari 3% terhadap GDP. Karena masih periode pemulihan pasca Covid. Tetapi di situasi sekarang ruang fiskal kita semakin terbatas. Tahun lalu aja realisasi APBN kita itu sudah hampir menyentuh 3% terhadap GDP, 2,92%. Dalam situasi yang relatif normal di tahun lalu, harga minyak mentah, harga pangan relatif turun. Nah, di 2026 ini kira-kira resikonya pasti akan jauh lebih besar. Kalau tadi terjadi gejolak harga di level global. Ini yang kemudian harus diperhatikan juga, sejalur dengan komitmen dari pemerintah, swasembada energi, swasembada pangan, itu juga harus dikuatkan lagi komitmen itu. Saya langsung ke Bu Kony. Bu Kony, ini ada hubungannya terkait dengan situasi Iran yang kemudian juga Anda baca. Apa yang kemudian Anda baca dari situasi yang saat ini terus berlangsung di Iran? Apakah ini juga kemudian diartikan sebagai regime change atau seperti apa, Bu Kony? Intinya begini aja, seperti saya sampaikan, apapun itu bentuk perang modern itu ternyata the future of sovereignty itu will not be decided by tanks. Jadi tidak ada lagi sovereignty masa depan itu di-decide oleh kekuatan militer ansih. Tapi bagaimana narasi-narasi dipakaikan kepadanya. Nah, misalnya saja, buat saya yang paling penting adalah pernah nggak kita sadar bahwa harusnya kita nggak usah kaget-kaget amat sih dengan kejadian Trump begini. Harusnya ini jadi momen juga Indonesia merefleksi diri. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Trump itu sebenarnya menurut saya adalah Jakarta Method 3.0. Jadi Jakarta Method 1.0 itu di bukunya Jakarta Method misalnya, itu kan ketika tahun 66-an ya, 55-66 tuh. Elit dekapitalisasi, lalu anti komunisme propaganda, kemudian kudeta kekuasaan halus, oke? Itu versi 01-nya. Tapi versi 02-nya kapan? 2014 sampai 2024. Apa yang terjadi? Jakarta Method. Delegitimasi hukum dan konstitusi ditabrak. Bedanya apa sama Trump? Bedanya di Januari 2026, kemudian dia lahir dengan versi Jakarta Method 3. Oh ternyata konstitusi itu bisa ditabrak, gue tabrak aja nih sekarang. Dan dia pinter nih, dia kawinkan dengan military operation Agrarian war. Dia punya nih elemen militer kuat, tapi kapan makainya, gimana cara makainya? Dia pakailah itu, operasi militer selain perang. Selain tadi, dikriminalisasi elitnya, kemudian intervensi dengan nama bermoral. Itu artinya sama juga, mau di Iran, mau dimanapun, itu akan pakai senjatanya tergantung tempat masing-masing. Contoh, sekarang di Iran kan muncul dua bendera. Bendera era Reza Pahlavi sama bendera sekarang. Itu kan juga sebuah permainan. Nah, bagaimana kita harus survive dari itu? Tapi saya kembali, kalau melihat sebuah masalah, saya tuh ingin kita belajar dari masalah itu apa. Ini mungkin yang saya ingin tekankan, ternyata dunia itu mau apakah itu non-alignment movement nanti, apakah tadi PBB sudah direkonstruksi dan direform kembali, tapi terjadi sekuritisasi berlebihan sehingga terdoronglah kedaulatan bersyarat yang disampaikan oleh Trump. Nah, tren global ini bagaimana doktrin-doktrin perangnya, narasi moralnya, weaponization of legality-nya atau lawfare-nya itu ternyata terjadi pembiaran. Nah, gimana caranya sekarang kita juga belajar dari situ? Karena saya juga agak khawatir kenapa dengan kasus tadi, kalau kita Jakarta Method ya, buat saya pertanyaannya apalagi yang dipelajari oleh Trump dari Indonesia. Saya sih soalnya GR aja. Mereka lagi belajar ke kita, bukan kita harus belajar ke mereka. Yang saya takut adalah operasi militer selain perang. Ini penting nih. Military Operation Agrarian War-nya Amerika itu nggak masuk undang-undang. Tapi operasi militer selain perang kita itu masuk undang-undang 34. Yang kita harus hati-hati, definisi ancaman itu bisa melebar. Isu sosial, ekonomi, lingkungan, ya kan? Dan itu dicap masalah ancaman keamanan. Kemudian bagaimana perintah operasi itu kabur. Mandatnya itu tidak menyebut tujuannya, juga tidak terukur, durasi dan exit strateginya nggak ada. Kemudian tumpang tindih fungsi. Ya, ini yang nggak boleh terjadi. Hukum, administrasi, penegakan pertahanan, keamanan. Nah, narasi-narasi ini menurut saya
Kenapa sekarang kalau kita kaget-kaget, kenapa ya Trump masuk ke sana karena energi, karena low earth material? Karena ada dia lihat, oh ternyata ada celah nih di kita nyebutnya MSP ya. Di sana kan military operational network. Yeah. Oh ada celah nih, masuklah di celah itu. Nah, gimana cara sekarang kita masukin negara-negara non-alignment movement atau tadi negara BRICS mampu membuat 5 firewalls. Misalnya kita bikin mandat politik negara yang eksplisit. Setiap operasi militer seperti yang Trump mau itu harus berbasis keputusan politik yang jelas misalnya. Baik. Kita bisa nih bikin soal suara bersama gitu kan. Kemudian firewall 2-nya apa? Definisi ancaman itu harus ketat. Apa? Harus ada uji proporsionalitas. Apa threat qualification-nya? Tadi kan Prof. Reza singgung soal threat-nya sama enggak. Nah, mungkin selain threat sama atau enggak, apa kualifikasi threat itu apa? Baik. Kemudian bagaimana firewall 3-nya memisahkan tegas. Ini tugas militer, ini tugas penegakan hukum. Itu mesti clear. Karena yang sekarang terjadi malah itu dicampur baurkan dan dia berhak maju karena tadi military operation network. Nah, kemudian paling akhir kita harus pikirkan sekarang bagaimana exit strategi. Karena saya pikir kalaupun sekarang Trump lagi sadar, dia mungkin mikir keluar dari sini gimana caranya nih ya. Nah, itu juga mungkin mesti kita bantu exit strateginya apa, sehingga tetap dunia itu akan aman-aman saja. Oke, menarik sekali apa yang kemudian diungkapkan Bu Kony. Saya akan minta respon Pak Reza dan juga Mas Abra seperti apa. Usai jeda, kita akan kembali, saudara tetap bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.